Oke, berikutnya adalah ciri dan fungsi dari ozon. Nah, jadi ozon itu adalah gas. Nah, gas ozon ini tuh berwarna biru dan mempunyai titik didih di minus 111,3 derajat Celcius. Dan yang kita Divanya udah jelasin kalau ozon ini tuh mempunyai bau yang khas gitu. Nah, terus fungsi utama dari ozon ini adalah melindungi bumi dari paparan sinar UV. Karena kalau kita tahu sinar UV kan berbahaya, dapat menyebabkan kanker kulit. Jadi ozon ini adalah salah satu tameng atau pelindung utama dari supaya kita tidak terpapar sinar UV gitu. Nah, lalu berikutnya ozon itu mempunyai bentuk molekul bengkok dengan sudut antarikatan sebesar 116,8 derajat. Berikutnya kita akan membahas bagaimana tahapan reaksi dari ozon. Sebelumnya kita bakal bahas dulu gimana bentuk dari reaksi ozon ini. Jadi bentuknya itu 3O2 dalam bentuk gas menjadi 2O3 dalam bentuk gas dengan gangguan dari sinar UV, dan 2O3 dalam bentuk gas dapat kembali menjadi 3O2 dalam bentuk gas dengan gangguan sinar UV. Jadi kalau kita lihat reaksinya itu adalah reaksi bolak-balik. Kenapa reaksi ozon ini dapat dianggap sebagai reaksi bolak-balik? Karena ozon ini tuh dapat dibentuk dan dapat hancur. Nah, terbentuknya dan hancurnya ozon ini itu dipengaruhi atau disebabkan oleh gangguan dari sinar UV. Sehingga dari kedua persamaan tadi, yaitu sama-sama diganggu oleh diganggu oleh sinar UV, ozon itu dapat terbentuk dan hancur, lalu terbentuk lagi dan hancur lagi, sehingga itu akan menjadi sebuah siklus gitu. Nah, karena itu adalah sebuah siklus, sehingga kita dapat asumsikan kalau reaksi ozon ini adalah reaksi bolak-balik. Lalu untuk penjelasan dari setiap tahapnya adalah kita pertama bahas tahap pembentukannya dulu. Jadi kita tahu kalau di bumi ini molekul oksigen yang stabil itu adalah molekul oksigen O2, dan O2 itu juga ada di angkasa gitu. Nah, kayak yang tadi Fanya udah jelasin kalau terbentuknya ozon ini tuh dipengaruhi karena adanya gangguan sinar UV atau adanya aktivitas elektrik yang ada di luar angkasa gitu. Nah, jadi tahapannya itu O2 itu yang stabil tadi itu akan terganggu oleh sinar UV, atau bahasa gampangnya sinar UV itu menyerang si O2. Nah, terus O2 yang udah diserang ini itu akan terpecah menjadi dua. Jadi O2 itu pecah jadi dua. Jadi oksigen tunggal dan oksigen tunggal. Nah, terus setiap oksigen tunggal tadi kan jadi ada dua oksigen tunggal nih. Itu akan kembali bereaksi dengan O2 gitu. Nah, terus oksigen tunggal itu bergabung atau bereaksi dengan O2 itu akan menghasilkan O3 gitu. Nah, terus O3 ini tuh harus terbentuk karena harus memenuhi syarat untuk menghilangkan sisa-sisa energi dari hasil bereaksinya oksigen tunggal dengan O2 tadi. Nah, terus sehingga kita dapat mengambil kesimpulan kalau reaksi pembentukannya itu O2 ditambah UV akan menjadi 2 oksigen tunggal. Lalu 2 oksigen tunggal itu akan bereaksi dengan 2 O2 ditambah dengan molekul ketiga gitu. Nah, terus itu akan menjadi 2 O3 ditambah molekul ketiga gitu. Nah, sehingga reaksi barunya itu menjadi 3 O2 ditambah sinar UV akan menjadi 2 O3. Seperti itu. Lalu itu dari tahap pembentukannya. Sekarang kita bakal bahas dari tahap penghancurannya. Nah, tadi kita tahu kan kalau sebelumnya itu yang terakhir itu molekulnya itu menjadi 2O3. Nah, terus sama kayak yang udah saya jelasin tadi, kalau penghancuran dan pembentukan ozon ini tuh dipengaruhi oleh sinar UV gitu. Nah, jadi penghancurannya itu O3 itu diserang sama si sinar UV. Nah, dari O3 itu akan terpecah menjadi oksigen tunggal dan 1 O2. Lalu oksigen tunggal yang bebas itu akan bereaksi dengan O3. Dari oksigen tunggal dan bereaksi O3 itu akan menghasilkan O4. Nah, terus O4 itu akan dipecah menjadi O2 dan O2. Jadi kita punya 2 O2. Nah, terus kita dapat simpulin kalau tahap penghancuran atau reaksi penghancuran dari ozon itu adalah reaksinya ya, itu O3 ditambah UV akan menjadi oksigen tunggal ditambah O2. Lalu oksigen tunggal ditambah O3 akan menjadi
O4 atau 2O2. Nah, sehingga kita dapat reaksi barunya itu yaitu 2O3 ditambah sinar UV akan menjadi 3O2. Dan ini itu sama kayak yang pertama banget saya jelasin, kalau dua-duanya itu terjadi saling berpengaruh gitu atau menjadi siklus, sehingga dapat dikatakan sebagai reaksi bolak-balik. Oke, ini berikutnya adalah bentuk dari ozon itu sendiri. Nah, jadi kita lihat dulu gambar yang pertama dulu yang paling atas. Itu dari buku paket ada gambar 5.12, itu bentuk molekul ozon. Nah, kayak yang tadi sudah dijelasin sebelumnya, kalau ozon itu kan bentuknya itu bengkok dengan derajat masing-masing itu sebesar 116,6 derajat gitu. Nah, tapi gimana sih dari awal mula dari bentuk ozon tuh supaya seperti itu gitu. Nah, jadi awalnya kita balik dulu throwback ke materi kelas 10 tentang ikatan kovalen gitu. Nah, jadi kan tadi sudah saya jelasin juga kalau tahapan reaksi pembentukan ozon itu kan dimulai dari O2 gitu kan. Nah, terus kita tahu kalau oksigen itu punya unsur valensi 6, sedangkan sebuah unsur dapat dikatakan stabil itu kalau mempunyai elektron valensi 8. Nah, sehingga O2 tadi itu, karena kita lihat dulu gambarnya itu tuh yang di bawah yang tengah. Nah, O2 berarti kan kita punya dua unsur oksigen gitu. Nah, masing-masing dari unsur oksigen ini punya elektron valensi 6. Gimana supayanya biar jadi supaya masing-masing unsur oksigen itu punya elektron valensi 8? Berarti kan masing-masing tuh minjem gitu. Ibaratnya minjem 2 elektron dari tiap unsur. Jadi unsur oksigen yang pertama minjem 2 elektron, unsur oksigen yang kedua juga minjem 2 elektron gitu. Jadi saling minjam. Nah, tapi karena kita tahu kalau ozon itu bentuknya adalah O3, jadi dari O2 tadi yang udah best friend banget, yang udah stabil gitu, ditambahlah 1 oksigen lagi. Nah, kan unsur itu kalau buat stabil berarti kan masing-masing dari unsur itu harus punya elektron valensi 8. Sedangkan karena tadi kita ketambahan 1 unsur oksigen yang elektron valensinya masih 6, gimana caranya supaya elektron valensi oksigen yang nambah tadi itu bisa jadi 8. Caranya kan kita sekarang lihat gambar kayak yang paling kanan. Itu elektron tambahan tadi yang di kiri itu minjem 2 elektron dari si oksigen yang ada di tengah gitu. Jadi oksigen yang di kiri minjem 2 elektron dari yang di tengah, terus yang di tengah itu minjem 2 elektron dari yang kanan, dan yang kanan itu minjem 2 elektron dari yang tengah gitu. Nah, unsur oksigen yang di tengah itu sama yang di kiri itu disebut ikatan kovalen koordinasi gitu, karena hanya berasal dari 1 unsur O gitu. Jadi yang tadi sudah saya bilang kalau elektronnya itu cuma berasal dari salah 1 unsur O atau unsur oksigen yang di tengah gitu. Nah, sedangkan unsur oksigen yang di tengah sama yang di kanan itu karena sama-sama memakai 2 elektron atau sama-sama minjem 2 elektron dari setiap anggota oksigen, sehingga kita wakilin dengan 2 garis. Sekarang kita lihat gambar yang kanan paling bawah gitu. Nah, itu 2 garis karena tadi kan pemakaian bersama itu atau peminjaman bersama. Sedangkan oksigen yang di tengah itu sama oksigen yang di kiri itu, karena yang minjem itu cuma oksigen kiri, minjem ke yang oksigen tengah supaya dia punya elektron valensi 8 dan stabil. Jadi kayak cuma satu pihak gitu yang minjem, sehingga kita wakilin dengan 1 garis. Nah, dari yang tadi itu dapat kita bentuk gambarnya tuh, atau bentuknya itu kayak di bawah itu, gambar yang di bawah itu dapat dilihat gitu. Terus ini yang di bawah itu adalah sumber dari materi yang dipakai. Nah, terus ini sebenarnya tambahan aja. Jadi gimana sih lapisan dari atmosfer bumi? Jadi dari yang paling dekat dulu sama bumi ada namanya troposfer. Lalu kita naik sedikit ada namanya stratosfer. Lalu naik lagi ada namanya mesosfer, lalu termosfer, dan yang paling atas atau yang paling jauh itu namanya eksosfer. Nah, terus dari tadi kita bahas ozon terus. Tapi yang saya sebutin tadi nggak ada tuh yang namanya ozon dari vir itu. Jadi sebenarnya di mana sih letak ozon? Nah, ozon itu tuh letaknya itu ada di antara stratosfer sama troposfer. Jadi nggak begitu jauh dari bumi, atau gampangnya ozon itu dia tuh sebenarnya ada di stratosfer, dan itu dia tuh di antara troposfer sama stratosfer gitu loh. Nah, dia itu fungsinya itu buat menghindari kita dari paparan sinar UV. Jadi sebenarnya ozon ini tuh berguna gitu supaya kita nggak kena sinar UV, nggak kena kanker kulit gitu.